Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepada engkau, hai Muhammad, agar engkau mengikuti akan agama Ibrahim atau millahnya Ibrahim alaihissalam yang lurus dan benar. Dan tidaklah Ibrahim itu termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 123. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, para ulama mengemukakan bahwa para nabi-nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia, mulai dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masing-masing mereka itu memiliki keistimewaan. Jadi masing-masing daripada nabi dan rasul itu ada kelebihan-kelebihan, ada keistimewaan. Maka kelebihan dan keistimewaan diantaranya dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah beliau itu termasuk Nabi yang sangat banyak melaksanakan kurban. Jadi Nabi Rasul yang paling banyak melaksanakan kurban itu adalah Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu pernah yang mengatakan, andaikan saya punya anak, disuruh oleh Allah untuk mengorbankan, saya korbankan, katanya. Nah, sampai begitu Nabi Ibrahim itu saking banyaknya berkorban, lalu talonce mulut, tadorong kato-kato, sabalun punya anak. Nah, sabalun punya anak. Dan itu yang ditagih oleh Allah sebenarnya, Bapak dan Ibu. Itu yang ditagih oleh Allah. Jadi setelah Nabi Ibrahim berdoa untuk minta anak kepada Allah, istri sudah tua, dia pun sudah tua, lalu dikaruniai oleh Allah seorang anak laki-laki yang namanya adalah Ismail dengan Siti Hajar. Dan kemudian setelah anak itu dewasa, menjadi anak muda, remaja, yang perilakunya sangat baik, yang wajahnya sangat tampan, yang disayangi oleh semua orang, yang dicintai oleh semua orang, ditagih oleh Allah supaya mengorbankan anaknya itu. Ini adalah menurut sebagian ulama adalah tagihan, istilahnya tagihan Allah.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kerana awak diperintah oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, dan seluruh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya itu diperintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Jadi ibadah haji itu adalah suatu amalan yang dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya. Korban itu juga adalah suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim dan keluarganya. Cerita masalah korban, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan perintah penyembelihan anak kepada Ibrahim di dalam Al-Quran surat Haji ayat 37, Allah menegaskan, lan yanalu luhumuha wala dima'uha illa walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang darah ataupun daging dari binatang korban itu tidak sampai sebenarnya kepada Allah, tidak diterima atau tidak menjadi kebutuhan daripada Allah. Itu kebutuhan kita. Tetapi yang sampai kepada Allah, yang dibutuhkan oleh Allah adalah taqwa minkum, ketakwaan kita untuk melaksanakan perintah Allah, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam ayat surat Ali Imran ayat 92 Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Tidaklah sempurna, tidaklah sampai kepada tingkat kesempurnaan kebaikan itu sehingga kamu mampu untuk menafkahkan, mengorbankan apa saja yang sangat kamu cintai. Jadi kesempurnaan dari kebaikan itu adalah menginfakkan, mengorbankan, memberikan apa saja yang sangat kita cintai demi melaksanakan perintah Allah. Dan apa saja yang kita berikan atas nama melaksanakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Allah Maha mengetahuinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, inilah yang harus kita tauladani dari Nabi Ibrahim sesuai dengan perintah Allah. Tidak akan seberat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim itu Nabi dan Rasul yang paling banyak korban. Bahkan yang terakhir mengorbankan anaknya, yang tidak pernah ada perintah itu daripada Allah kepada Nabi dan Rasul manapun. Hanya satu-satunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suatu ungkapan, sebagai suatu contoh pelajaran bagi kita daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita memberikan apa nikmat rezeki apa saja. Anak itu kan pemberian Allah. Dakwah menghendaki dah. Harta begitu juga. Jadi kalau Allah meminta, menuntut, maka kita harus mampu, harus bisa untuk memberikan dan mengorbankannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, sekarang di masjid kita ini korban baru akan masuk kepada kelompok atau sapi yang ke-7, belum penuh. Jadi kami himbau bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita menghimbau teman kita, saudara kita, kalaupun tidak kita, kalau ada sanak famili kita yang dirantau atau keluarga kita, teman karib kita, mari kita penuhkan dulu yang 7 ini dulu yang jelas. Dan kalau bisa kita tambah nanti 7 ekor, 1 ekor lagi menjadi 8 ekor sapi.
Panitia tadi sudah rapat dan berusaha Targetnya 12. ya untuk mencari informasi kepada orang-orang pejabat-pejabat instansi yang memungkinkan untuk ikut berkorban di masjid kita. Sebab masjid kita ini besar. Yang mengharapkan daging korban itu banyak di tempat kita. Cuma yang ikut berkorban yang agak sedikit di tempat kita. Nah, itu susahnya kita. Jadi oleh karena itu kami menghimbau pada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jemaah yang tetap mari kita sosialisasikan. Tolong bantu kami pengurus untuk dapat mencarikan peserta kurban. Mudah-mudahan bisa dapat 8. Sebab target kita seperti tahun yang lalu itu 12. Tahun ini juga kita mengharapkan dapat 12 ekor. Jadi sedang kita bicarakan tadi siapa-siapa yang akan kita hubungi. Tapi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah melalui mimbar pengajian inilah kami sampaikan, mudah-mudahan kita juga saling menginformasikan, saling merangkul, saling mengajak teman saudara kita, karib dan kerabat kita untuk ikut serta menjadi peserta kurban di masjid kita ini. Mudah-mudahan tahun ini juga dapat terpenuhi 12 ekor sapi. Itu sudah memadai untuk orang-orang yang biasanya meminta kupon-kupon kurban di tempat kita ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.